يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Nah, puasa umum yaitu puasa sebagaimana yang telah dijelaskan secara terperinci oleh para imam dalam berbagai kitab fikih, yaitu mencegah perut dan kemaluan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Puasa khusus yaitu mencegah seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Sebab menurut bahasa, kata saum, puasa, berarti mencegah seluruh anggota tubuh dari berbagai maksiat, adalah kewajiban yang harus lalu ditunaikan. Oleh karena itu, orang yang berpuasa dalam arti khusus wajib menjaga mata, lisan, telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang menurut syariat makruh. Semua ini ia lakukan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Nah, jadi puasa khusus. Kalau puasa umum itu puasa untuk menggugurkan kewajiban. Artinya dengan adanya kita puasa umum, kita sudah kada dituntut oleh Allah lagi, lepas sudah kewajiban. Walaupun kita puasa masih mau berdusta, puasa masih melihat nang haram, puasa masih mendengari nang haram, puasa masih memakai pakaian nang haram, tapi dia menahan mulutnya daripada makan sesuatu dan kemaluannya daripada berbuat yang membatalkan puasa, itu sudah menggugurkan kewajibannya. Artinya kewajibannya sudah lepas. Nah, untuk urusan bahwa puasa ini mendatangkan pahala lawan inya, puasa ini akan memimpin dia kepada takwa, puasa ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, puasa ini untuk mengumpulkan dia bersama-sama dengan malaikat, nah itu puasa khusus. Maka puasa umum kada hawa. Pada waktu berbuka hendaknya ia juga mencegah perutnya dari memakan berbagai makanan yang syubhat. Bahkan ia tidak memperbanyak makan meskipun makanan itu halal. Sebab tujuan puasa adalah untuk mengusungkan perut, menghilangkan keinginan nafsu, dan melemahkan kekuatannya, serta meneladani para malaikat yang memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah dan suci dari berbagai keinginan syahwat. Dengan cara demikian, orang yang berpuasa akan menjadi dekat pula dengan Allah sebagaimana para malaikat itu. Menurut perkataan para ulama, Allah menciptakan malaikat. Malaikat hanya disangui akal. Malaikat disangui akal. Malaikat kadang mengenal makanan, minuman, perempuan atau dan sebagainya, karena hanya punya akal. Akal ini adalah makhluk Allah yang sangat dicintai Allah. Akal ini urusannya hanya kepada Allah. Akal. Bila orang tuh mau berbuat maksiat, itu orang kurang akalnya. Orang kafir, Allah mengatakan kada berakal sama sekali. Karena akal ini, orang yang ada punya akal, dia pasti taat kepada Allah. Akalnya makin sempurna, makin banyak taatnya kepada Allah. Nah, malaikat orang yang diberi akal sempurna, lalu seluruh kehidupan malaikat hanya untuk taat kepada Allah.
Kedua, Allah menjadikan manusia makhluk yang paling lengkap. Diandaki akal ada, diandaki nafsu syahwat ada. Yang ketiga adalah hewan atau binatang, makhluk Allah yang kada diletakkan akal, yang kada dibebani hukum, kada dibebani syariat. Binatang kada ada syariat, kada ada hukum. Nah, cuma diandaki syahwat nafsu. Binatang pikirannya cuma makan, guring, kawin, berjalanan, nggak itu aja. Malaikat khusus untuk Allah, binatang khusus untuk urusan kenyamanan, kenikmatan, kelezatan, syahwat. Manusia ini yang sempurna diletakkan oleh Allah akal dan syahwat. Nah, bila mana kita kawa memenangkan akal daripada syahwat kita, daripada nafsu kita, berarti kita termasuk golongan malaikat. Kita kawa mengutamakan akal daripada nafsu syahwat, kita utamakan akal, nah berarti kita termasuk golongan malaikat. Bila mana akal kita tunduk di bawah nafsu syahwat kita, berarti kita termasuk golongan hewan, golongan binatang. Nah, balal adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftirna as-shaim, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yamin al kadhibah wan nadhratu bisyahwah. Ujar Nabi kita, 5 perbuatan yang membatalkan pahala puasa adalah dusta, ghibah, namimah mengadu domba, sumpah palsu, dan pandangan dengan syahwat. Pandangan dengan syahwat. Hadis riwayat Jabir dari Anas. Arti pandangan dengan syahwat itu maitihi nang apa aja, maitihi nang apakah, akhirnya timbul syahwat kita. Nah itu mesti maitihi gambar, ada maitihi manusianya, mesti maitihi TV ya, cuma syahwat kita timbul. Itu membatalkan pahala puasa. Bishr bin al-Haris rahimahullah meriwayatkan bahwa Sufyan rahimahullah berkata, ghibah akan merusak puasa. Sedangkan Al-Laits rahimahullah meriwayatkan bahwa Mujahid rahimahullah berkata, 2 perkara yang akan merusak puasa, ghibah dan berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas shaum junnah fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Sesungguhnya puasa adalah benteng. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata keji dan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencacinya, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni sha'im. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda mengenai 2 wanita yang sedang menggibah. Samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Ujar Nabi, kedua wanita itu berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan Allah. Ya kan, makan tuh halal saja, minum halal. Nya puasa, kawa menahan diri daripada hal-hal yang halal. Tetapi mereka telah berbuka dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Ghibah, dusta, itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kada mampu dia menahan diri daripada yang diharamkan Allah. Apakah arti puasa seseorang yang mencegah dirinya dari segala yang dihalalkan, tetapi sepanjang hari dia tenggelam dalam hal-hal yang haram? Apakah arti
puasa seseorang yang mencegah dirinya dari segala yang dihalalkan, tetapi sepanjang hari dia tenggelam dalam hal-hal yang haram. Dia ibarat orang yang membangun sebuah gedung dengan cara merubuhkan seisi kota. Orang yang puasa saben Senayan Kamis, puasa hari sunat, puasa hari putih, puasa kawa menahan diri daripada makan makanan, minum minuman yang halal. Tapi dia kadang mampu menahan dirinya daripada melakukan maksiat yang diharamkan Allah. Ini sama ngarannya maulah rumah tapi merubuhkan gedung, merubuhkan seisi kota. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shaumi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Para ulama berpendapat bahwa orang yang dimaksud dalam hadis di atas adalah mereka yang tidak mencegah anggota tubuhnya dari berbagai perbuatan dosa, atau orang yang berbuka dengan makanan haram. Puasanya bagus seharian, kada kau melihat nang haram nang makruh, kada mendengar nang haram nang makruh, bagus. Tapi begitu buka puasa, buka dengan makanan yang haram, nah sama juga artinya, hanya bernilai haus dan lapar. Para ulama menganjurkan agar kita tidak makan terlalu banyak ketika berbuka walaupun halal. Seseorang yang terlalu banyak makan ketika berbuka tidak akan mampu mencapai tujuan puasa dengan sempurna. Karena rahasia puasa dan ruhnya adalah untuk melemahkan kekuatan nafsu yang menjadi jalan syaitan untuk menjerumuskan manusia. Demikianlah puasa kaum salihin al-abrar. Jadi para ulama mengatakan bahwa orang yang puasa khusus itu ada 8 perkara yang mesti dilakukannya. Pertama, menjaga diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, yang umum. Yang kedua, ghabdul basar wa kafuhu anil ittisa' bin nazar ila kulli ma yudhammu wa yukrah, menahan mata daripada memandang kepada yang dicela dan dibenci oleh agama. Yang ketiga, hifdzul lisan anil hadayan wal kadhib wal ghibah wan namimah wal fuhsyi wal khusumah wal mira wa kulli ma yudhammu wa yukrah. Yang ketiga, menahan lisan daripada berkata-kata ceroboh, dusta, ghibah, namimah, perkataan jahat, bertengkar, berdebat, dan tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan oleh agama. Yang keempat, kafus sama anil isgha ila kulli ma yudhammu wa yukrah, menahan, mencegah pendengaran daripada mendengari yang dicaca, yang dicela, yang dicaci oleh agama. Yang keempat, kaffu baqiyatil jawarih anil asam, mencegah seluruh anggota tubuh daripada dosa. Batis, tangan, rambut, semuaan ditahani daripada melakukan dosa. Ini puasa nang supaya dapat pahala. Yang kelima, yang keenam, an la yastaksira minat ta'amil halal waqtal iftar, bahwa dia tidak memperbanyak makan yang halal pada waktu berbuka puasa. Yang ketujuh, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khawf war raja, bahwa hatinya sesudah berbuka puasa bergoyang,
hatinya bulak-balik antara takut dan harap kepada Allah. Takut kalau puasaku hari ini mendatangkan kebencian Allah, harap puasaku ini diterima oleh Allah. Nah, hatinya sesudah buka puasa berbulak-balik antara takut dan harap. Yang kedelapan, ikhlas melaksanakan semua itu. Itu puasa. Bila kita mampu puasa dengan demikian, nah puasa itulah yang membawa kita kepada takwa. Puasa itu yang menghubungkan kita berkumpul bersama dengan malaikat. Puasa itu yang mendatangkan pahala. Hadis qudsi mengatakan bahwa jar Tuhan apa, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu dia Tuhan aku, puasa itu li untukku, dan aku yang langsung akan membalasnya. Tentu puasa-puasa yang sesuai dengan aturan-aturan tadi. Adapun puasa kaum al-muqarrabin, yaitu puasa mereka yang khususul khusus, puasa ini dilakukan dengan menahan hati dari segala keinginan yang tercela, pikiran duniawi, bahkan segala sesuatu selain Allah. Jadi walhasil kesimpulannya, kalau puasa ini hendak mendapatkan puasa khusus itu adalah caranya kadada lain selain daripada jangan bagaul, lawan jangan keluar rumah. Kayaknya bila bagaul tapandir, bila tapandir pasti ada menyambat sesuatu nang kada baik. Makin lawas bebandiran makin banyak nang kada baiknya. Bagana di rumah apa? Menahan mata, menahan telinga, menahan anggota tubuh. Karena kalau teka tanah, auratlah terbuka, melihat nang haram lah, mendengar nang haram lah. Jadi kalau puasa itu kita makin banyak berdiam di rumah, makin sedikit bergaul kepada orang, makin banyak harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berakal mengetahui kewajiban puasa umum dengan sekali dengar saja. Puasa umum ini mudah dikerjakan baik oleh orang saleh maupun orang yang jahat, orang-orang khusus maupun masyarakat awam. Yang siapa saja tidak menunaikan puasa Ramadan dengan ketiadaan uzur, maka ia telah merubuhkan sebuah rukun Islam. Orang nang kada puasa berarti dia merubuhkan satu tiang Islam yang ada pada dirinya. Inilah yang maksud puasa umum.